Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga saat ini masih memberi kita nikmat iman dan kesehatan, sehingga kami diberikan kesempatan menyelesaikan tugas presentasi ini tepat waktu tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta kekaguman kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul yang membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang. Baiklah, saya tidak akan memanjangkan kata-kata pengantar. Langsung saja kita mulai presentasi kami dari kelompok 2 dengan judul Penggunaan Tanda Baca dan Penulisan Unsur Serapan. 1. Pengertian tanda baca. Menurut Goris Keraf, tanda baca merupakan tanda-tanda atau gambar yang menggunakan unsur-unsur suprasegmental dalam tutur untuk memudahkan pembaca mengikuti jejak bahasa lainnya. Menurut Dr. Andes Abdullah, tanda baca adalah tanda yang dipakai untuk menjelaskan maksud penulis agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Definisi tanda baca menurut Profesor Dr. Tampu Bolon seperti yang disampaikan melalui buku Kemampuan Bahasa Teknik Membaca Efektif dan Efisien halaman 33 adalah lambang-lambang tulisan yang dipergunakan oleh penulis untuk melambangkan berbagai aspek bahasa lisan, bukan suara bahasa atau fonem. 2. Fungsi tanda baca. Ucapan lisan sedikit sulit untuk dituangkan ke dalam bahasa tulis karena segala intonasi yang terdapat dalam bahasa lisan akan sulit untuk diungkapkan dalam bahasa tulis. Untuk menutupi kesulitan, itulah tanda baca yang sangat dibutuhkan sebagai kunci atas apa yang diingin sampaikan oleh penulis sebagai kepada pembaca. Tanda baca memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, mengatur jeda saat seseorang membaca kalimat. Kedua, mengatur intonasi ketika seseorang membaca kalimat. Ketiga, memberikan penegasan pada kalimat. Keempat, menggambarkan struktur kata atau kalimat pada sebuah tulisan. Kelima, menunjukkan adanya tata kata pada sebuah tulisan. 3. Jenis-jenis tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana, dia akan datang pada pertemuan itu, titik. Kedua, tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau subjudul baru. Misalnya, kondisi kebahasaan di Indonesia yang diwarnai oleh bahasa standar dan non-standar, ratusan bahasa daerah, dan ditambah beberapa bahasa asing yang membutuhkan penanganan yang tepat dalam perencanaan bahasa. Titik. Agar lebih jelas, pergerakan dan masalah akan diuraikan secara terpisah seperti tampak pada paparan berikut. Berikutnya, tanda koma. 1. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, koma, frasa, koma, atau bilangan. Misalnya, buku, koma, majalah, koma, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. 1. Akta kelahiran, koma, 1, 2, 3. Yang kedua, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung, koma, seperti tetapi, koma, melainkan, koma, dan sedangkan, koma, dalam kalimat menyebut pertentangan. Misalnya, saya ingin membeli kamera, koma, tetapi uang saya belum cukup. 3. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Misalnya, kalau diundang, koma, saya akan datang. Lanjut, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. Misalnya, ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, koma, adik membaca cerita pendek. 2.
Tanda titik koma digunakan pada bagian perincian yang berupa frasa verbal. Misalnya, syarat mengikuti ujian penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, titik koma. 2. Berijazah sarjana S1, titik koma. Yang ketiga, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang mudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, koma, pensil, koma, dan tinta, koma, baju, koma, celana, koma, dan kaos, koma, serta pisang, koma, apel, koma, dan jeruk. Tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Tanda titik dua tidak digunakan jika perincian atau penjelasan itu merupakan bagian dari kalimat lengkap. Misalnya, tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi titik dua, A. Persiapan, B. Pengumpulan data, C. Pengolahan data, D. Pelaporan. Tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang bertenggal oleh penggantian baris. Misalnya, di samping cara lama, diterapkan juga cara baru. Kedua, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Misalnya, anak, tanda hubung anak. Ketiga, tanda hubung digunakan untuk A. Menyambung tunggal, bulat, A. Menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka. B. Menyambung huruf dalam kata yang dieja satu demi satu. Dan C. Menyatakan skor pertandingan. Misalnya, tanda hubung 11 tanda hubung 2022. P. Tanda hubung A. Tanda hubung N. Tanda hubung I. Tanda hubung T. Tanda hubung I. Tanda hubung A. Tanda pisah. 1. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu bisa saya yakin akan tercapai, bisa diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Keberhasilan itu bisa kita sependapat, bisa dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. 2. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Misalnya, Soekarno bisa Hatta, bisa proklamator kemerdekaan RI, bisa diabadikan menjadi nama jalan di beberapa kota di Indonesia. 3. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan, tanggal, hari, bulan, tahun, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tanggal 5 sampai 10 April 2022, Senin sampai Jumat. Tanda tanya. 1. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Tanda tanya. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Tanda tanya. 2. Tanda tanya digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Tanda tanya. Di Indonesia terdapat 740. Tanda tanya bahasa daerah. Tanda seru.
Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan, atau perintah. Misalnya, saya melakukannya, tanda seru. Hai, tanda seru. Tanda elipsis. 1. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Misalnya, penyebab kemerosotan, tanda elipsis, akan diteliti lebih lanjut. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah tanda elipsis. 2. Tanda elipsis digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya, tanda elipsis. Seperti tanda elipsis, bagaimana Bu? 2. Jadi kesimpulannya, tanda elipsis. Oh, sudah saatnya kita beristirahat. 3. Tanda elipsis digunakan untuk menandai jeda panjang dalam tuturan yang dituliskan. Misalnya, maju, jalan. Contoh kedua, kamera, siap. Ketiga, 1, 2, 3. Tanda petik. 1. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Misalnya, merdeka atau mati. Seru Bung Tomo dalam pidatonya. Kerjakan tulisan ini sekarang. Perintah atasnya. Karena besok akan dibahas dalam rapat. Itu ada tanda petik. 2. Tanda petik digunakan untuk menggapit judul puisi, judul lagu, judul artikel, judul naskah, judul bab, buku, judul pidato atau khutbah, atau tema atau subtema yang terdapat di dalam kalimat. Misalnya, puisi, petik 2, pahlawanku, petik 2. Terdapat pada halaman 125 buku itu. Contoh kedua, marilah kita menyanyikan lagu, tanda petik, maju tak gentar, tanda petik. 3. Tanda petik digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, tanda petik, Peladen, tanda petik, komputer ini sudah tidak berfungsi. Contoh kedua, dilarang memberikan, tanda petik, amplop, tanda petik, kepada petugas. Tanda kurung. 1. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti singkatan atau padanan kata asing. Misalnya, bahasa Indonesia mempunyai tes standar yang disebut Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, dalam kurung UKBI. Contoh kedua, banyak pemengaruh, dalam kurung influencer, yang mendapat apresiasi karena konten yang membangun. 2. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, puisi Trenggono yang berjudul Ubud, dalam kurung, nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. Contoh kedua, keterangan itu, dalam kurung, lihat tabel 10, menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. 3.
Tanda kurung digunakan untuk mengapit kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, dia berangkat ke kantor dengan dalam kurung bus Transjakarta. Contoh kedua, pesepak bola kenamaan itu berasal dari dalam kurung kota Padang. Tanda kurung siku. 1. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok, atau sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, Sang Sapurba Men kurung siku D Engar bunyi gemersik. Contoh kedua, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dalam kurung siku dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh ketiga, ulang tahun dalam kurung siku proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. 2. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses itu dalam kurung perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2 dalam kurung siku. Lihat halaman 35 sampai 38 kurung siku kurung. Perlu dibentangkan di sini. Tanda garis miring. 1. Tanda garis miring digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, nomor .2 7 garis miring PK garis miring 2 garis miring 22. Contoh kedua, Jalan Keramat 3 garis miring 10. 2. Tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan, atau, serta setiap. Misalnya, semua organisasi memiliki ARD, EAD, atau ART. Contoh kedua, dalam susunan kepanitiaan dia tercatat sebagai ketua atau anggota. Contoh ketiga, harga kain itu 75.000 per setiap meter. 3. Tanda garis miring digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, asmara garis miring N garis miring dana merupakan salah satu tembang macapan budaya Jawa. Contoh kedua, dia sedang menyelesaikan garis miring H garis miring utangnya di bank. Tanda apostrof. Tanda apostrof dapat digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia apostrof kan Kusurati apostrof dalam kurung tanda apostrof kan sama dengan akan. Contoh kedua, malam tanda apostrof lah tiba dalam kurung apostrof lah sama dengan telah. Contoh ketiga, diriku S tanda apostrof lalu dimanja dalam kurung S
tanda apostrof lalu sama dengan selalu. Kemudian ada pengertian unsur serapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing maupun bahasa daerah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Untuk kata baku, proses penyerapan kata ini harus sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Sementara untuk kata tidak baku, proses penyerapan kata ini biasanya tidak memperhatikan kaidah yang berlaku. Kemudian ada fungsi penulisan unsur serapan, yaitu untuk mengintegrasikan kosakata bahasa asing atau bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia menjadi lebih beragam dan pemakaiannya dapat diterima secara umum. Selain itu, kata serapan juga berfungsi untuk memperkaya kosakata dan memberikan pengetahuan lebih tentang bahasa asing kepada pemakai bahasa Indonesia. Kemudian ada jenis-jenis unsur serapan dan cara penulisannya. Di dalam EYD edisi 5, unsur serapan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur serapan umum dan yang kedua unsur serapan khusus. Unsur serapan umum yaitu unsur bahasa sumber yang tidak diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force majeure, de facto, de jure, dan a explanation de a home par a home. Unsur-unsur itu digunakan dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi penulisan dan pelafalannya masih mengikuti cara asing. Kemudian ada contoh penulisan unsur serapan umum. Yang pertama, harkat fathah atau bunyi A yang dilafalkan pendek atau panjang menjadi A. Misalnya, umrah tanpa pelafalan panjang dibaca umrah. Yatim dengan pelafalan panjang tetap dibaca yatim. Yang kedua, huruf ain pada awal suku kata menjadi A, I, atau U. Misalnya, ajaib menjadi ajaib, ilm menjadi ilmu. Yang ketiga, huruf ain pada akhir suku kata menjadi K. Misalnya, iktikat menjadi iktikat, takrif menjadi takrif. Yang keempat, gabungan huruf AE yang bervariasi dengan E menjadi E. Misalnya, aesthetics menjadi estetik. Yang kedua, hemoglobin menjadi hemoglobin. Yang ketiga, paleografi menjadi paleografi. Selanjutnya, unsur serapan khusus, yaitu unsur bahasa sumber yang penulisan dan pelafalannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diupayakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Selanjutnya, ada contoh penulisan unsur serapan khusus. Yang pertama, deret konsonan pada akhir kata bahasa Arab disisipi vokal yang sama dengan vokal sebelumnya, A, I, atau U, di antara deret konsonan tersebut. Misalnya, akad menjadi akad, fajar menjadi fajar. Yang kedua, deret konsonan pada akhir kata bahasa Arab dapat ditambah vokal U, misalnya, farj menjadi fardu, salj menjadi salju. Yang ketiga, konsonan ganda diserap menjadi konsonan tunggal. Misalnya, alamah menjadi alamah, balet menjadi balet, commission menjadi komisi. Yang keempat, unsur serapan yang lazim digunakan dan tidak sesuai dengan kaidah umum penulisan unsur serapan tidak diubah. Misalnya, alamat, bengkel, dan faedah. Kesimpulannya, penggunaan tanda baca yang tepat sangat penting untuk mengekspresikan pesan yang jelas, menjaga struktur kalimat yang benar, dan memungkinkan pembaca untuk memahami teks dengan baik. Dengan menggunakan tanda baca yang tepat, kita dapat menghindari ambigu. Dan untuk unsur serapan, keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengintegrasikan kosakata bahasa asing atau bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia menjadi lebih beragam dan pemakaiannya dapat diterima secara umum.